hadir? Waktu itu saya di Amerika, saya mendapatkan penghargaan itu. Saya mendapatkan penghargaan itu tokoh muda inspiratif. Tokoh muda inspiratif. Salah satu nominasi yang saya kalahkan tuh Belva Devara. Ya, gua Belva Devara, kalau kalian nonton ini Belva Devara. harus Mas nonton. Belva. Pas Belva kalah sama Mas Anjas ya, Mas. Sampai itu kalah sama saya. Sampai di staf khusus itu. Seharusnya Mas Anjas lebih dari staf khusus. Terus Mas Anjas kuliah di Universitas Brawijaya. Iya, Ambil jurusan teknik informatika. teknik informatika. Itu udah hobi sejak kecil, keinginan. Kalau TI atau IT itu benar-benar saya itu apa ya, tidak punya bayangan ke arah sana pertama. Karena memang awal saya ketika SMA saya sudah punya ya CV lah, kurikulum vitae yang udah lumayan lah, dengan nilai yang lumayan juga kan. Saya udah mulai pede, saya pengen Daftar ke PTN. dan ngambil kedokteran. Oh, pengen kedokteran juga. Karena memang apa ya, saya punya beban moral lah ibaratnya, beban moral. Jadi apa namanya, orang tua, memang ibu itu kan dari salah satu tim tenaga medis. Oh, tenaga Jadi medis. memang saya melihat betul itu effortnya seperti apa, dan memang orang tua tuh pengen banget punya angan-angan tuh Anaknya jadi harus dokter. Gimana Tapi caranya harus jadi dokter? Cuma Tuhan Allah berkehendak lain. Nah, pengennya malah jadi tukang servis komputer. tukang servis komputer ya dibiayai oleh PBB gitu. PBB. Dan kebetulan di Amerika servisnya. Gak bisa dibandingin sama servis di kampung ya. Kalau di kampung ngukurnya pakai rupiah, kalau di Amerika ngukurnya pakai dolar. Pakai dolar. Kursusnya naik kayaknya. Gajinya lebih mahal. Jadi gajinya lumayan tinggi. Ya, akhirnya di Universitas Brawijaya. Di Brawijaya di jurusan Teknik Informatika, dan saya lihat beberapa kan udah sangat terkenal banget Mas Anjas dapat gelar. Oh pasti Mas. Kalau saya nggak terkenal nggak mungkin di acara ini. Iya kan, pasti itu sekali. Oh iya, nggak mungkin saya diundang di PP Ibnu Pusat dan dikasih peci kayak gini. Mantap, ya benar-benar. Saya lihat di YouTube itu banyak, mulai dari gelar dari apa sih yang pas Mas Anjas gak bisa makilin itu? Oh, waktu itu saya di Amerika, saya mendapatkan penghargaan itu. Saya mendapatkan penghargaan itu tokoh muda inspiratif. Tokoh muda inspiratif. Salah satu nominasi yang saya kalahkan tuh Belva Devara. Ya, gua Belva Devara, kalau kalian nonton ini Belva Devara. harus Mas nonton. Belva. Pas Belva kalah sama Mas Anjas ya, Mas. Sampai itu kalah sama saya. Sampai di staf khusus itu. Seharusnya Mas Anjas lebih dari staf khusus. Tapi kan ada quote-quote yang ngejek staf khusus itu. Oh iya. Memberikan Untungnya saya belum diangkat. Iya, jangan. Jangan dulu. Bukan jangan, tapi jangan dulu. Belum. Ya seharusnya yang kayak Mas Anjas ini. Iyalah, harusnya itu. Dengarkan pemerintah ya. Mas Anjas dapat tokoh muda inspiratif. Kemudian dapat apa juga dari Mas Imam dulu? Kalau dari Kemenpora, kita nyebutnya Kemenpora aja, Oh, lebih enak gitu makanya. Dari Kemenpora pada waktu itu saya mendapatkan apa ya, pemuda hebat. Oh, pemuda hebat. Pemuda hebat. Diajak nongkrongin acara apa itu yang foto-fotonya itu? Memotivasi apa itu? Asian Game atau Asian Para Games? Oh, kalau itu beda Mas. Itu beda Kalau lagi. Itu pas itu ngapain itu? Kalau waktu itu saya kan bersama dengan beberapa ada Mas Belva di situ, ada Wisnu Tama dan Erick Thohir, ada Bu Susi dan sebagainya. Itu justru acaranya Kominfo. Oh, Kominfo itu. Iya, kalau di Kominfo itu saya menjadi salah satu pembicara sebagai inisiator 1000 startup digital. Oh. Jadi ada program dari pemerintah pengen punya startup 1000 di Indonesia, dan mereka menggenjot dengan cara ada pelatihan-pelatihan di seluruh kota di Indonesia. Tapi udah ada yang belum ini? Kalau di sekarang memang belum, yang dari output dari pelatihan itu memang belum selesai. Karena runningnya memang 1 tahun Mas. Jadi dari 2019 sampai ke 2020. Cuman karena memang ada kendala ini kan, ada pandemi. Wow ini. Ya, tokoh inspiratif muda. Dapat penghargaan, dapat kuliah, dapat nama.
Tapi yang paling dibilang keren itu ketika dua stasiun televisi atau dua acara yang dianggap anak muda itu impian untuk masuk acara itu kan ada yang gundul pelontos itu, Iya. hitam putih. Ya itu sama-sama gundul ya, Mas Andi. Oh iya, sama dulu. Baru inget saya. Ya, sorry. Semua anak-anak muda hari ini tuh pengen dapat panggung di Kick Andy sama Hitam Putih. Itu ceritanya gimana Mas Anyes kok bisa kemudian diajak untuk ya sharing atau menjadi salah satu tokoh inspiratif lah kalau dia masuk situ. Kalau kita kenal kan memang orang-orang keren yang masuk di Kick Andy, khususnya ada presiden kita, kebanggaan kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian juga sering juga orang-orang inspirator lah. Itu ceritanya gimana Mas, bisa dibagi sama rekan dan rekan kita itu Bapak ini? Jadi memang itu ketika pertama ketika dikontak tuh dari Kick Andy. Oh, Kick Andy. Kick Andy kontak. Saya sangat antusias sekali kan. Oh, Kick Andy, siapa yang nggak tahu Kick Andy? Acara itu kan. Dari teman-teman kaum intelektual sampai teman-teman itu kan mereka semuanya tahu. Kemudian oke, saya nggak pakai lama pikir langsung ACC kapan gitu kan. Itu waktu itu posisi saya belum berangkat ke Amerika. Kemudian yang kedua Mas, ada kejadian lucu. Itu waktu saya dipanggil atau dikontak oleh dari tim Hitam Putih. Oh, dari Hitam Putih. Nah, waktu itu dari tim Hitam Putih kontak, Mas bisa nggak tanggal sekian-sekian? Ini dari mana ya? Dari Hitam Putih. Oh iya bisa, saya bisa. Oke saya bisa. Masnya dari mana? Ini saya dari Kudus. Asalnya dari Kudus. Cuman kuliah di Brawijaya, dan ini posisi lagi di Kudus. Oh, saudaranya Pak Nur Hadi Alden ya. Nah, waktu itu langsung saya mikir, wah ini seorang tokoh pemuda inspiratif disandingkan dengan presiden fiktif gitu kan. Saya mulai mikir. Iya kan saya mulai mikir. Jadi nanti kalau disebut, saya nanti tulisnya mahasiswa UB Malang ya. Iya, UB Malang. Jadi alhamdulillah itu karena memang harinya itu berdekatan. Jadi misalkan hari ini syuting, besok atau lusa itu baru syuting lagi. Jadi memang mana dulu? Berarti Kick Andy dulu atau Hitam Putih dulu? Seingat saya Kick Andy dulu, baru Hitam Putih. Kemudian tapi yang siarnya itu kan Hitam Putih kan live. Kalau Kick Andy kan nggak live. Oh iya, berarti Hitam Putih dulu yang nongol di TV ya kan? Iya. Jarang-jarang. Banyak itu anak-anak muda teman-teman saya yang wah saya pengen tuh diundang di Hitam Putih, cita-cita saya. Ini malah ada Mas Anjes ini udah masuk Hitam Putih, udah masuk Kick Andy. Iya, alhamdulillah. Itu kan memang salah satunya memang Mas Anjas kan dikenalkan di situ kan bikin aplikasi Mas. Iya benar. Itu aplikasi di Divodiv, ya aplikasi tentang komunikasi difabel ya kan. Itu aplikasi itu yang mengantarkan kemudian Mas Anjas juga dapat beasiswa juga gara-gara aplikasi itu. Nah, kita pengen tahu cerita enggak sih kalau bagaimana aplikasi itu kan udah dijelaskan. Kita pengen tahu aja apa sih motivasi Mas Anjas bikin aplikasi tersebut, kemudian apa yang bisa dia ambil dari rekan dan rekan kita untuk bisa menghasilkan karya yang tanpa henti untuk bikin prestasi atau gimana? Motivasinya apa Mas? Motivasi utama memang saya punya mimpi yang sangat besar Mas Abu ya. Dalam arti saya punya harapan yang begitu besar terhadap diri saya sendiri untuk semacam punya dampak sosial yang besar lah di masyarakat atau di bangsa demi bangsa kita sendiri. Karena memang ini adalah salah satu, kalau boleh saya katakan jujur, ini adalah salah satu pelampiasan saya dari masa lalu. Ketika masa lalu saya memang agak mendapatkan diskriminasi dan sebagainya. Dalam arti yang positif ya, saya ingin menunjukkan bahwa teman-teman disabilitas, terutama yang ada di Indonesia, yang masih banyak di luar sana, masih banyak Anjas-Anjas lain yang belum terekspos, belum seberuntung seperti Anjas Pramono saat ini. Mereka punya semangat yang besar dan potensi yang besar. Cuman karena memang mereka terhalang karena nggak punya kesempatan seperti Anjas seperti ini, jadi mereka masih banyak sekali yang minder, masih banyak sekali yang merasa aku nggak bisa ngapa-ngapain karena aku disabilitas, aku terbatas gitu kan. Nah berawal dari situlah bahwa, dan saya mengingat kedua orang tua yang sudah memberikan effort luar biasa terhadap Anjas, telah menghabiskan waktu, biaya, usaha, tenaga dan sebagainya demi untuk merawat seorang Anjas kecil ini ya. Hingga akhirnya
ini yang menjadi motivasi utama saya bahwa the show must go on, Mas. Maksudnya adalah hidup harus tetap berjalan gitu kan. Karena ketika kita hidup itu kan nggak ada negosiasi. Mau nggak mau kita harus tetap berjalan. Yang ada negosiasi cuma di parlemen. Oh, iya, itu benar. Kalau saya pikir itu Mas Abu kayaknya lebih ngerti kayak gitu. Kita masih bisa lah nego sama Tuhan lah, ya Allah. Please deh, ganti dong. Ganti jodoh aku ya. Kuliah di US tuh dapat pendidikan sekaligus dapat gajian ya, Mas? Semuanya jadi lengkap lah, dalam arti uang buku, asuransi, terus dari uang kuliah, tempat tinggal, makan, semuanya sudah di full funded dari pemerintah sana. Sebenarnya Indonesia bisa nggak kayak gitu? Sebenarnya Analisanya Mas Anjas kan sendiri. sebenarnya sudah ada Mas ya, dari sudah ada Indonesia itu kan ada LPDP. Oh iya, LPDP ada. Memang cuman karena jumlahnya masih terbatas ya. Memang terbatas dan umat Indonesia ini masyarakat terlalu banyak. Iya, iya. Jadi masih sangat susah untuk tembus. Iya sih, bener. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Coba dilihat taksir aja, gaji-gaji orang-orang hebat itu seharusnya kan di main. Bukan hanya gara-gara pandemi ini lah harus di minus loh. Banyak teman-teman rekan dan rekanita di bawah itu takut ketika pengen daftar beasiswa. Iya. Karena dia itu gue nggak ada yang bawa nih, ya kan? Gue nggak punya rekomendasi nih, karena kan mesti bayangan orang di bawah itu bahwa negara di Indonesia ini adalah negara lobbying, ya kan, negeri amplop kalau kata puisinya Gus Mus itu. Banyak yang takut seperti itu. Tapi kalau menurut Mas Anjas tadi kan, Mas Anjas tidak harus mendaftar ikut seleksi beasiswa, tapi malah ditawarin itu caranya gimana, ceritanya gimana supaya kader-kader bisa memilih jalur seperti itu daripada jalur yang dia kalau khawatir mau ikut seleksi, wah ini kelas segini banyak. Itu gimana Mas? Kita melihat pemuda pada era ini, katakanlah teman-teman milenial, kita masih begitu terobsesi bahwa kita harus punya ada orang yang membawa. Iya. Rasanya seperti itu. Ada orang yang membawa. Cuman di sini saya buktikan benar-benar karena uang kampung Mas, benar-benar dari rumah saya di salah satu kota kecil di Kota Kudus. Kalau di situ Mas, saya berarti ingin memberikan bukti lah ya. Ini loh ada sebuah, ini saya bisa melakukannya dengan notabene saya benar-benar orang kampung, desa yang nggak punya siapa-siapa di atas, katakanlah seperti itulah. Ya ada relasi di ada atas. relasi sama sekali. Tadi ada presiden abal-abal tadi. Oh itu. Oh iya. Satu alma mater hitam putih. Ya, Nur Hadi kan. Barangkali ada surat rekomendasinya dari itu. Nur Hadi. Ya. Mas Anjas, berarti intinya kan Mas Anjas bikin karya dulu nih. Benar. Itu sangat penting banget itu, Mas. Karena banyak sekali yang masih beranggapan bahwa ini tergantung dari orang lain ya. Maksudnya, oh ini kan wajar lah, dia kan lebih viral dan sebagainya gitu kan. Sekarang ini kalau kita melihat viral itu banyak sekali, dan mungkin itu setiap jam atau setiap hari itu pasti ada case-case viral tuh Mas. Yeah. Entah itu yang dapat kita banggakan ataupun yang nggak kita banggakan. Dalam arti kayak kemarin lagi rame-rame, oh itu beda lagi. Beda lagi. Kemarin ada yang rame-rame ngeprank teman-teman transgender dan sebagainya. Itu kan justru yang negatif, yang negatif. Cuman yang positif di luar sana kan banyak sekali. Cuman kan nggak pernah diekspos. Tapi biasanya orang yang viral kayak gitu itu misal nih kayak dulu di era saya masih baru lulus SMA ya, ada Sinta dan Jojo. Terus habis ini kan orangnya selesai. Terus siapa itu yang polisi itu itu selesai kan? Iya. Berarti viralnya memang harus yang bermanfaat ya Bang. Dalam arti bagaimana Anjas waktu itu saya masih ingat betul viral itu sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2019. 2019. Nah, 2019. Ini kalau ditarik sampai sekarang mungkin hampir 1 tahun lah ya. Ini memang kenapa masih banyak orang yang memorable lah Mas, berarti masih tahu itu kan. Karena memang apa yang karya kita ciptakan yang membuat kita viral itu benar-benar bermanfaat buat masyarakat banyak atau enggak. Kalau memang sekedar untuk entertain, oke lah entertain, tapi setelah itu sudah selesai. Karena orang ketika dihibur itu pasti akan ada titik jenuh atau bosan. Cuman kalau sebuah karya kita dari sebuah produk, terutama
bikin punya aplikasi produk real, dan ini spesifikasi khusus untuk memang teman-teman disabilitas. Ini kan justru bisa membuat aware lah. Dan kalau saya boleh katakan jujur Mas, ketika saya kuliah atau saya SMA, SMP itu saya tidak bisa dikatakan sebagai orang yang cerdas, jenius dan sebagainya. Itu benar-benar sama sekali saya bukan tipikal orang seperti itu. Cuman saya bisa dikatakan saya adalah orang yang ulet, dan juga bagaimana saya nggak tahu kenapa saya pintar dalam melihat momentum. Ini adalah salah satu tips dan dari trik untuk teman-teman rekan dan rekan kita yang ada di luar sana. Karena momentum atau kesempatan itu kadang nggak datang setiap saat ya. Iya. Cuman nggak tahu kenapa saya selalu bisa memanfaatkan momentum itu supaya untuk menghasilkan sebuah punishment lah ibaratnya kalau kita mengatakan. Bisa dikatakan berarti orang yang memiliki keahlian kayak Mas Ajis ini banyak. Iya. Tapi tidak dapat momentum gitu. Iya benar. Ini kan keuntungannya kalau kita kumpul banyak orang, ikut organisasi. Benar, dan saya mau jelaskan lagi teman-teman. Tadi banyak sekali teman-teman yang nge-DM, Mas, sampai ini kader Ibnu, kader sebelah. Saya katakan sekali lagi bahwa tahun 2016 saya pertama ikut organisasi di Brawijaya itu adalah ikut Makesta. Jadi ini adalah salah satu bentuk bahwa bagaimana ketika saya sudah diamanai katakanlah di organisasi lain, saya tetap kembali ke rumah dengan alma mater yang sama, dengan kita punya visi yang sama untuk menguripi lagi pengembangan pelajaran dan pelajar-pelajar NU. Jadi ini motivasi kita semua. Dan ini juga untuk sekaligus jawaban dari teman-teman yang tadi banyak sekali Mas, soalnya waktu semalam Mas Abu itu udah mulai cek, wah itu sudah mulai banyak sekali netizen mampir silaturahmi. Untung Instagram saya lock. Banyak yang DM juga ke saya. Oh itu kan kader dari komisariat ini gini ya, nanti tonton aja supaya kita sama tahu kan sama-sama ini sama-sama punya dan sebagainya. Dan ya ini udah dijawab bahwa Mas Anjas pertama kali ikut Makesta walaupun hari ini ketua komisariat Mas ya. Benar. Ya, tapi tetap jiwanya untuk mengembangkan pemuda NU. Sama-sama NU-nya untuk NU-nya. Jadi nggak usah dipermasalahkan lah. Nggak usah dipermasalahkan, itu sangat pusing itu nanti. Itu kalian udah ngabisin kuota, terus saling menghujat, membanding-bandingkan. Nah sedangkan saya tetap happy dengan Mas Abu dan kita bisa guyon. Jadi kan yang penting itu kan tadi yang saya katakan, kita harus punya karya. Untuk apa? Nguripi NU itu seperti apa? Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang mengaku NU, nggak punya karya, cuma dari netizen akhirnya menjadi buzzer. Nah ini kan banyak sekali. Buzzer yang nggak jelas ya. Buzzer yang nggak jelas. Nah ini kita merubah lah. Ayolah kita rubah mindset kita sebagai kader bahwa ya kadang kan kita masih bergantung di NU. Ayo dong kita buat bangun bareng-bareng, kita kasih kontribusi langsung gitu loh. Kadang ada orang juga kayak gini Mas Anjas. Saya lama nih jadi pengurus, mohon maaf ini, harus sampaikan supaya termotivasi teman-teman. Udah banyak berjuang di NU katanya. Jadi pengurus ini udah bertahun-tahun merelakan waktunya, tapi mana NU kok nggak ngasih rekomendasi apa kayak gitu. Nah ini kan harus sadar juga kan bahwa seharusnya kita yang harus memberikan kontribusi untuk NU. Urusan NU nggak menerima kontribusi ya nanti berkah lah. Iya. Totalan carry. Ya, pengalamannya Mas Anjas terus pasti sangat banyak sekali dan besar sekali yang harus bisa di-share ke rekan dan rekan kita. Terkait masalah kuliah di USA. Kalau di sana kan banyak karena Mas Anjas bilang tadi di sana difasilitasi dan sebagainya, reformasi di sana juga bagaikan big data ya kan. Ini berbicara big data tadi. Kalau Google itu dari mana Mas? Google dari Amerika. Dari Amerika. Silicon Valley. Produk dari Silicon Valley. Jadi Silicon Valley itu adalah semacam komplek atau perumahan atau desa lah katakanlah, atau kota itu. Satu komplek itu, satu distrik itu mereka dari kantor-kantor perusahaan startup seluruh dunia. Ada Facebook, ada Telegram, ada Google, YouTube, semuanya di dalam satu komplek itu. Namanya Silicon Valley. Berarti data kita ada di sana semua? Ketika kita, semuanya ada di sana. Jadi ketika kita menggunakan mau pakai Samsung atau Android katakanlah itu punya Google. Kalau kita mau pakai iPhone ya kan? iOS punya sana juga, punya Amerika juga. Jadi ini adalah salah satu
Saya pernah ngobrol Mas. Mhm. Waktu itu saya ngobrol sama salah satu dosen saya di Amerika. Pak, ibaratnya kalau di bahasa Indonesia kan. Iya bahasa Indonesia apa aja, yang- bahasa Inggris. Iya, Nggak paham saya- nanti. Bukannya teman-teman Mas Abunya yang nggak paham. Udah pura-pura aja saya paham. Jadi gini Mas, apa yang pemerintah Amerika lakukan kok bersedia mengeluarkan uang begitu banyak sekali Untuk untuk Anda. orang-orang seperti saya. Eh, Nah orang-orang seperti saya dalam arti ngapain sih ngurusin negara orang lain gitu kan? Karena jumlah beasiswa ini di Amerika itu sangat banyak sekali dan tiap tahun itu selalu bertambah, terutama khusus untuk teman-teman Asia Tenggara. Nah waktu saya ditanyakan, ketika kalau saya boleh sebut China, mereka sudah investasi banyak sekali tentang di infrastruktur dan sebagainya di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Ya. Amerika itu sudah lebih maju dari itu. Mereka berinvestasi manusia, Oh, SDM-nya. sumber daya manusia yang nantinya diharapkan bisa bekerja sama untuk mengembangkan lah kita berbicara mengembangkan teknologi dan di negaranya masing-masing.